Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia Mancam lagi. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas sebuah kisah horor dari seseorang lagi. Dan ini belum tentu nyata atau belum tentu benar, tapi ini cuma rekayasa. Oke. Jadi berjudul cerita yaitu judulnya Pocong di Kursi Roda. Tanpa banyak bicara lagi, langsung saja mulai ke videonya. Siang itu aku dapat kabar dari pamanku kalau kakakku yang kuliah di Jogja mengalami kecelakaan sepeda motor dan dia dirawat pada sebuah rumah sakit di pelosok kota Jogja. Nama kakakku adalah Rina. Selama kuliah di Jogja, dia memutuskan untuk tinggal di rumah paman kami. Jam 3 sore, aku berangkat dari Solo menuju Jogja. Dan sekitar jam 5 sore, aku baru nyampe di rumah sakit tempat kakakku dirawat. Bangunan rumah sakit itu seperti sudah berumur tua. Tembok bagian depannya sudah ditumbuhi lumut dan tumbuhan menjalar. Aku segera memarkirkan sepeda motorku. Aku sempat ngeri lihat bangunan rumah sakit itu, tapi aku terpisahkan ketakutanku itu dengan berdoa dan mikirin keadaan kakakku. Setelah sampai di bangsal tempat kakakku dirawat, aku melihat dia. Kondisinya cukup parah, kakinya patah dan harus menjalani operasi. Singkat cerita, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Aku memutuskan untuk tidur dan bergegas menuju tikar yang aku gelar di samping bangsal dekat toilet. Aku langsung merebahkan tubuhku yang lelah karena seharian beraktivitas. Aku langsung terlelap dan bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku melihat cahaya putih kecil, namun tiba-tiba berubah membesar dan semakin membesar, sampai berwujud sosok pocong. Pocong itu wajahnya sangat mengerikan, di hidungnya dan mulutnya tersumpal kapas yang mulai membusuk. Tiba-tiba aku terbangun dengan diliputi rasa takut. Alhasil, aku nggak bisa tidur lagi sampai azan subuh terdengar. Seminggu setelah kakakku dirawat dan dioperasi, akhirnya dokter mengizinkan kakakku untuk pulang. Sore itu aku bersama keluarga paman dan pulang dari rumah sakit menuju rumahnya. Sementara paman nggak bareng sama kami. Katanya beliau mau ke toko dulu untuk membeli kursi roda buat kakakku. Ketika sudah nyampe ke rumah paman, aku langsung membersihkan dan merapikan sebuah kamar untuk kakakku beristirahat. Sehabis maghrib, pamanku pun pulang dengan membawa sebuah kursi roda bekas tapi masih nampak bagus. Langsung saja kakakku memakai kursi rodanya malam itu. Aku temani dia jalan-jalan di halaman belakang. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat. Kursi roda kakakku aku taruh di halaman belakang, karena di dalam kamar kakakku terlalu sempit. Aku tidur di bawah samping tempat tidur kakakku, tapi aku tidak bisa tidur malam itu. Udara terasa sangat dingin. Tiba-tiba aku teringat dengan sosok pocong yang datang dalam mimpiku waktu di rumah sakit itu. Wajahnya yang sangat mengerikan itu melintas kembali di pikiranku, membuat suasana malam itu semakin tak bersahabat. Tiba-tiba dari halaman belakang, ku dengar seperti suara yang berdaham, tapi dia itu ya bisa besar gitu. Semakin takut dan diliputi rasa cemas. Tiba-tiba ada suara lagi seperti benda yang dibedor-bedorkan ke tembok. Keringat dingin mulai membasahi sekutu tubuhku. Aku bangkit dari posisi tidurku, mencoba mengambil segelas air yang berada di meja kecil di kamar itu. Namun tiba-tiba terasa ada sebuah tangan yang memegang pundakku. Aku kaget. Perlahan aku tengok ke belakang, ternyata itu paman. Oke. Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang, aku dan pamanku segera melihat apa yang sedang terjadi. Aku kaget dan lemas dan ketakutan saat melihat sesosok pocong dengan kain kafan kumal sedang duduk di kursi roda. Kakakku sambil membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok rumah. Wajahnya tampak membusuk, mata, hidung, dan mulutnya tersumpal kapas yang kotor. Saat melihat itu, tubuhku terasa lemas, sepertinya nyawaku ingin lepas dari tubuhku. Dan ketika tersadar, aku dan pamanku langsung lari menuju ruang tengah. Aku berteriak-teriak minta tolong hingga membangunkan seisi rumah. Lalu aku jelasin kepada mereka kalau barusan ada pocong di kursi roda kakakku. Sementara pamanku saat itu juga pergi ke tempat seorang kiai untuk meminta tolong. Padahal saat itu udah jam 2 malam. Selang beberapa menit, pamanku kembali datang ke rumah bersama seorang kiai. Kiai itu langsung menuju ke halaman belakang tempat kursi roda kakakku disimpan. Aku sekilas melihat saat kiai itu berdoa, kursi itu bergerak sendiri. Oh my god. Setelah selesai berdoa, Pak Kiai langsung bilang kepada pamanku, katanya kursi roda itu merupakan kursi roda bekas kecelakaan. Oh my god. Dan oleh pemiliknya terdahulu. Pemiliknya dulu meninggal karena tertabrak truk saat sedang berada di kursi roda tersebut. Oh my god, ini ngeri guys. Dan gini arwahnya tak mau lepas dengan kursi roda yang selalu menemaninya semasa hidup. Sebaiknya kursi roda itu secepatnya dilebur ke sungai Bengawan Solo, kata Pak Kiai.
Setelah selesai sholat subuh, aku dan pamanku langsung menaiki sebuah mobil pick up menuju Bagawan Solo. Sesampainya di sungai, matahari itu sudah bersinar, menandakan pagi mulai menjelang. Dan tanpa nunggu lama lagi, akhirnya pamanku membuat kursi roda berlaku ke sungai Bengawan Solo. Alhamdulillah kakakku sekarang sudah sembuh dan bisa kuliah lagi. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bagikan ke teman kalian supaya kita mendapatkan notifikasi atau kamu yang mendapatkan notifikasi dari saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.